Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Baja TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah sore ini saya bisa nemenin teman-teman semuanya. Ya, Ramadan biasanya sebagian besar orang itu kalau sore hari kayak gini ya, biasanya pada keluar. Entah mungkin buat beli takjil, ada juga yang ngebuburit ya, warawiri sana sini di jalan. Nah, daripada teman-teman semuanya keluyuran gak jelas, mendingan temenin saya di sini ngobrol bareng Habib. Bersama saya ada Habib Syam Al-Habsyi. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Sehat, Bib? Sehat, alhamdulillah. Kang Azam bakhair ya? Alhamdulillah, bikhair, Masya Allah. Tambah gagah baik kayaknya. Khair insya Allah doanya. Lagi sibuk apa, Bib, hari ini? Sekarang-sekarang? Sekarang nih lagi sibuk, masih berjuang, ya. Ngajar. Ngajar, kemudian Masya kajian-kajian. Allah, ngisi-ngisi majelis taklim ya, Iya. keliling-keliling, luar biasa. Iya. Manfaat banget hidupnya. Khair insya Allah. Doain kita, Bib. Ad-du'a minal jamben. Masya Allah, amin, amin, amin. Baik. Bib, ganggu waktunya nggak nih sore ini? Enggak. Gimana Kang? Jadi gini, Bib, Ramadan nih kan, sore-sore kayak gini, ya tadi saya udah bilang juga daripada ngabuburit keluar nggak jelas, saya pengen ngobrol nih. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan titipan dari teman-teman sahabat-sahabat Al-Baja TV, khususnya bab puasa. Nah, pertama mungkin perihal niat dulu, Bib. Banyak sekali pembahasan atau permasalahan perihal niat. Nah, ada satu kebiasaan yang unik di masyarakat, Bib ya. Ngucapin niat bareng-bareng setelah sholat tarawih jamaah. Nah, biasanya kalau di kampung-kampung tuh kan ya, ada kegiatan setelah sholat tarawih itu jamaah itu dipandu, dibimbing sama imam buat mengucapkan niat. Nah, yang Anda tahu gitu kan, kalau niat itu kan di hati. Nah, kalau dengan kayak gini ini udah cukup nggak sih syarat kita niat puasa? Iya bagus dong. Jadi para imam yang mimpin sholat isya, kemudian disambung sholat taraweh dan disambung lagi sholat witir. Kemudian setelah doa witir itu imam sholatnya memandu jamaah yang hadir untuk bareng-bareng bersamaan mengucapkan niat, ya maka jelas ini adalah kebiasaan yang baik. Agar jamaah itu pulang tinggal istirahat, sahur dan besoknya puasa. Jadi nggak bid'ah itu ya, boleh ya? Boleh nggak bid'ah. Cuma memang penting kiranya perlu diperhatikan oleh masyarakat ini adalah niat itu di hati. Nah, adapun mengucapkan niat itu hanya sebagai pengantar agar hati dapat mengikuti. Begitu. Jadi fokus kepada niat di dalam hati. Adapun melafadzkan dengan niat itu tidak bid'ah dan itu adalah sesuatu yang baik. Jadi tapi belum cukup ya untuk sebagai syarat kita niat puasa. Jadi harus tetap melintaskan di hati. Iya. Nah, kalau sahur sendiri, Bib. Orang sahur otomatis tujuannya puasa dong, nggak mungkin yang lain. Nah, sahur ini udah cukup nggak sih syarat sebagai kita niat puasa gitu? Posisi sahur tidak bisa menempati posisi niat. Walaupun orang sahur itu pasti tujuannya adalah untuk puasa keesokan harinya. Gitu. Jadi dia harus tetap niat. Ya, tidak cukup posisi sahur itu menandakan dia sudah niat. Ya, begitu. Ada kan sebagian orang tuh dia sahur karena memang puasa, tapi mungkin ya lupa juga niat puasa. Oke, sekarang melintaskan niat di hati, karena kan ya niat itu kan tadi tempatnya di hati gitu, melafalkannya. Ya, cara melafalkannya itu gimana? Apakah harus mutlak bahasa Arab, itu somagodin dan seterusnya, atau ada sesuatu yang gampang gitu buat khususnya orang-orang yang di kampung, orang-orang yang sudah sepuh gitu kan, yang susah ngapa itu gimana? Boleh. Mengucapkan niat tidak harus berbahasa Arab. Boleh bahasa Indonesia atau bahasa daerah mungkin. Ya, bahasa daerah. Itu. Tentu saya orang Sunda nih. Nawaitu saumagadin. Aku niat esok hari karena Allah. Itu boleh, cukup. Ya. Jadi saya juga orang Sunda boleh ya? Ngelintasin niat di hati, abdi niat puasa gitu. Iya, boleh. Sangat boleh ya. Nah, kemudian kalau niat itu sendiri batasannya kapan sih, Bib? Katanya kan kita harus menginapkan niat nih. Itu batasan akhir kita berniat itu kapan?
Ya, jadi sebenarnya begini, puasa itu fardunya kewajibannya ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, berbicara mengenai niat, niat itu ada dua, dilihat. Jika puasanya adalah puasa sunnah, maka dia nggak apa-apa niatnya di pagi hari. Ya, nggak harus nginep niatnya, nggak harus tabyid namanya. Yang penting sebelum zuhur dia udah niat puasa sunnah, maka udah dianggap selama dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari pagi. Jadi ada orang belum makan, belum minum, tiba-tiba jam 9 waktu duha, dia ingin puasa Kamis di hari Kamis itu, maka boleh. Tetapi berbicara mengenai puasa Ramadan yang kita nih ada di dalamnya, maka puasa Ramadan itu wajib menginapkan niat. Menginapkan niat. Iya, harus di malam hari menginapkan niat itu. Batasannya? Batasannya itu adalah azan subuh. Jadi walaupun seseorang yang sudah mendengar ada satu suara sirine tanda imsak, maka dia baru niat saat itu juga boleh. Masih boleh ya? Masih boleh. Termasuk makan sahur juga masih boleh di situ ya? Iya, makan sahur masih boleh, cuma harus mulai menahan, mulai imsak. Jaga-jaga, jaga-jaga, kebablasan gitu. Betul, kan. betul. Karena orang kalau lagi makan biasanya enak, apalagi makannya enak gitu. Oke, sekarang kasus kayak gini, Bib. Masih perihal niat. Orang yang lupa niat, atau misalkan orang yang semalamannya nggak ikut taraweh, karena kan tadi kalau taraweh itu kan kita diingetin itu kan buat niat. Tapi anggap aja dia kerja gitu kan, tiba-tiba dia bangunnya kesiangan, nggak sahur, anggaplah bangunnya subuh dan nggak niat juga, itu puasanya hari itu gimana, Bib? Puasa hari itu dia dianggap tidak sah. Tidak sah. Jadi tidak bisa orang yang lupa sahur, kemudian lupa niat, ya. Tiba-tiba dia itu besoknya itu batalin puasa ketika ditanya, kok nggak puasa? Iya Habib, saya lupa niat. Oh gitu. Ya, saya lupa niat. Maka saat itu orang tersebut dia ada 3 kerugian. Ya, pertama dia harus tetap wajib puasa pagi hari. Wajib puasa. Wajib puasa. Namanya imsak. Wajib menahan diri, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kalau dia memilih untuk makan minum karena lupa niat di malam hari, maka dia mendapatkan 2 dosa. 1 dosa lupa niat, 2 dosa hari itu tetap nggak imsak. Nggak nahan lapar haus, iya. Jadi dia harus tetap puasa hari itu. Kerugian yang kedua, puasa hari itu dianggap nggak sah oleh syariat Islam. Dan kerugian yang ketiga, setelah lebaran dia wajib qadha puasanya. Allah. Jadi lupa niat, tetap wajib nahan, tapi nggak dihitung puasa gitu kan? Iya. Dan wajib qadha nantinya. Iya. Allah ya Rabb. Jadi ini pesan ya buat teman-teman semuanya. Makanya kenapa ada taraweh, disyariatkan taraweh. Kemudian juga diingetin kita buat niat bareng-bareng, itu penting sebetulnya. Daripada malam-malam kita begadang gitu kan, bangunnya telat, nggak sahur lagi, nggak subuh lagi, nggak niat lagi, tapi tetap wajib puasa. Masya Allah. Oke Habib, syukuran. Nanti kita lanjut lagi setelah jeda berikut ini. Tetap di Ngobrol Bareng Habib. Oke Habib, kita lanjut lagi. Tadi kita bahas tentang niat ya. Nah sekarang yang ingin Anda tanyakan perihal hal-hal yang ngebatalin puasa. Makan, minum, jelas ya. Udah itu udah nggak perlu dibahas lagi. Nah kalau orang lupa makan, lagi puasa lupa makan. Baiknya gimana? Kita ingetin atau jangan? Nah jadi kalau ada orang makan, minum tapi lupa, posisinya benar-benar lupa, maka puasanya tidak batal. Lantas bagaimana dengan kita sebagai orang yang ingat melihat ada orang lupa atau keluarga kita yang lupa makan, minum siang bulan Ramadan? Ingetin apa jangan? Maka jawabannya adalah jangan diingetin. Biarin aja sampai kenyang. Biarin aja. Sampai kelar gitu ya. Ya, biar mumpung dia makan ya. Sudah makan mau nambah dulu boleh, mumpung dia lupa. Ya. Habis itu ingetin apa jangan, biar dia minum dulu. Sampai minum. Minum sampai sudah lagi tenang, lagi enak, baru kita tanya pelan-pelan. Nggak puasa, ini kan Ramadan. Oh iya lupa gitu kan. Lupanya juga enak, ya nggak? Jadi mengingatkan orang yang lupa puasa itu nggak wajib, hukumnya sunnah. Pun kalau ngingetin harus dengan adab, pelan-pelan begitu. Jadi biarin dulu sampai kelar. Iya. Pengen banget kayaknya kalau lagi puasa lupa gitu, Bib. Iya, lupa tapi harus benar-benar lupa. Jangan pura-pura lupa ya. Iya. Oke, kemudian tadi lupa udah, ngerokok udah jelas ya. Kemudian juga kan sekarang lagi musim nih rokok elektrik itu udah jelas sama batal, sama kayak rokok ya? Iya batal. Batal. Nah kemudian orang sakit, Bib.
orang sakit. Maksudnya ada kan orang sakit mungkin pengen tetap puasa gitu. Walaupun sebenarnya boleh juga kan, katanya kalau orang sakit nggak puasa juga boleh kan? Boleh batalin. Nah, di opname atau di oksigen itu batalin puasa nggak sih? Nah, jadi masuk sesuatu ke 5 lubang yang ada di badan kita, mulut, hidung, telinga, lubang kemaluan depan, lubang kemaluan belakang, kubul dubur, itu batal. Termasuk diantaranya memakai oksigen Opnam. dengan catatan yang dimasuki selang. Oh, yang dimasukin ke hidung Jadi itu kalau ya? ada selang yang ikut masuk sebagai alat bantu pernafasan baru batal. Tapi kalau hanya ditutup dan menggunakan tabung gas itu tidak batal. Walaupun itu kan ada oksigen atau gas yang masuk ke lubang itu juga. Iya, jadi angin, gas, asap yang masuk lewat hidung itu tidak membatalkan enggak. puasa. Jadi beda ya, walaupun itu kan bendanya sama benda apa ya, benda bukan benda padat sih, kayak benda kayak sama tadi kayak papai gitu kan. Tapi kalau papai kan Iya, ada batal. bentuknya kelihatan Iya. gitu kan. Kalau itu kan memang walaupun ada yang masuk tapi nggak kelihatan, tapi Iya. tetap batal. Yang menggunakan oksigen nggak batal. Nggak batal. Oke. Kecuali ada selang yang masuk atau dia di swab. Kemarin kan lagi zaman virus ini. Betul itu. Ya, di swab sampai masuk. Nah, Dicolok. itu jelas membatalkan puasa. Batal ya. Batal di swab. Batasannya sampai gimana sih kalau hidung? Kalau hidung itu batasannya seandainya dia masuk air dia berasa panas. Panas. Perih, panas. Ya. Biasanya Kalau kita keselak hidung itu ya itu. Jadi kalau hidung kan ada bagian yang keras, ada bagian yang lembut. Kalau masuk sesuatu ke bagian yang lembut seperti kita memasukkan jari, maka tidak batal. Tapi kalau kita masukin hingga ke bagian yang panas ujung itu, atas. jika kena air maka itu membatalkan seperti di swab. Jadi kalau misalkan kita masukin tangan sebatas ini juga Tidak nggak batal. nggak batal ya. Tidak batal itu. Tapi kalau misalkan sampai perih keluar air mata Batal. Oke, paham ya. Nah kemudian ini ada satu kasus juga nih teman aneh kayaknya was-was Bib. Perihal ludah. Dia tuh kalau puasa tuh ngeludah terus gitu Bib. Ngeludah sana sini. Kan jorok ya. Jijik gitu kan. Nah karena dia beranggapan kalau nelan ludah itu batal gitu. Bener nggak sih kalau nelan ludah itu batal? Ya, jadi nelan ludah itu dikatakan oleh guru kami Buya Yahya itu tidak membatalkan Nggak batal. jika memenuhi 3 syarat. Oke. Yang pertama air ludahnya sendiri, kedua belum keluar dari batas bibir, dan yang ketiga air ludahnya masih murni, belum bercampur apapun darahnya gusi atau sisa makanan pas sahur, ketelan maka Campur itu teh manis gitu kan. itu jika tertelan batal jelas ya. Oke, jadi nggak batal ya nelan ludah ya, selama tadi nggak Iya, tercampur dengan jadi itu. kami himbau jangan was-was, jangan meludah kemana-mana terus ya. Telan aja nggak apa-apa selama air ludah sendiri murni dan belum keluar dari batas Iya, lagian bibir. siapa juga yang mau nelan ludah orang lain Bib? Nah itu gambarannya itu mohon maaf Majelis Mulia ilmu harus sampaikan suami istri yang berciuman bibir di siang bulan Ramadan saling bertukar air ludah. Ya, maka jika terjadi maka itu batal puasanya. Karena yang tertelan bukan air ludahnya tapi air ludah pasangannya. Oke, jadi makanya itu kenapa kalau kita puasa tuh nahan banyak hal ya. Iya, selain pahala gugur juga puasa juga batal jadinya. Baik, oke. Nah ini kasusnya kalau biasanya ibu-ibu nih Bib. Ibu-ibu sore-sore kan masak. Nyiapin lah buat buka puasa gitu kan. Nyicip-nyicip gitu. Daripada nanti masakannya hambar atau keasinan. Nyicip-nyicip ini batalin gak Bib? Nah, jadi nyicip masakan di sore bulan Ramadan bagi ibu-ibu yang tidak haid dan dia wajib puasa, hukumnya adalah makruh saja. Jadi tidak membatalkan puasa dengan satu syarat, apa yang dicicipi jangan tertelan. Kalau nyicipnya satu piring itu bukan nyicip ini. Iya, nyicipin satu piring nggak apa-apa, nggak batal. Tapi jangan ditelan. Nah, ya, jadi kumur-kumur dia. Oke, baik, Masya Allah ya. Nyicipin satu piring. Apa yang dicicipin? Oke, sekarang sikat gigi terakhir nih. Sebelum nanti ke hal yang lain. Ini kan masih berkenan di mulut juga nih. Sikat gigi. Ya, kita inilah namanya orang kita hidup orang sosial kan. Sebetulnya dimaklum juga kan orang bau mulut puasa itu kan boleh wajar gitu. Cuma karena kita juga karena mungkin nggak pede kadang kalau bau mulut atau apalagi ketemu banyak orang klien gitu. Sikat gigi siang hari gimana itu? Nah, sikat gigi itu baiknya setelah makan sahur sebelum azan subuh dia sikat gigi. Tapi kalau siang boleh nggak? Kalau dilakukan sebelum zuhur maka
boleh, tidak makruh. Oh, gitu. Adapun dilakukan setelah zuhur jam 12 ke atas, hukumnya adalah makruh karena bertentangan dengan hadis bahwasanya aroma wangi mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau misik dari sisi Allah. Ya. Walaupun nggak enak gitu kan, Iya. secara zahirnya di situ nggak enak ya. Nah, berbicara mengenai sikat gigi menggunakan pasta gigi itu, maka jika dia sudah berkumur dan tidak tertelan, maka dia melanjutkan puasanya boleh. Dan bagaimana ludah daripada sisa menggunakan pasta gigi dari rasa dingin atau rasa pasta gigi itu, maka itu tidak membatalkan puasa dan dimaafu. Nah, kalau misalkan nggak sengaja ketelan lagi sikat gigi gitu, itu gimana, Bib? Oh jelas itu batal. Oh, batal ya, walaupun nggak sengaja ya. Iya, walaupun batal. nggak sengaja ketelan tiba-tiba kesedak atau gimana gitu kan. Batal. Jadi tetap baiknya hati-hati ya. Iya. Nggak usah. Oke, baik. Nah sekarang, tadi hidung udah ya. Telinga nih, Bib, telinga. Tapi telinga nanti kita bahas ya. Tetap di Ngobrol Bang Habib. Oke, Bib, kita lanjut lagi. Tadi masih bahas soal hal-hal yang batalin puasa lewat lubang ya. Tadi ada berapa? Ada 5. Iya, 5 lubang ya. Tadi kita bahas mulut, orang lupa makan, kemudian ada oksigen, cicip makan, sikat gigi, ludah dan lain-lainnya. Hidung juga udah. Nah, telinga nih. Bapak-bapak biasanya sambil ngabuburit, sambil ngobrol, sore-sore iseng korek-korek kuping gitu. Itu batal nggak sih, Bib? Gitu-gitu. Jadi korek kuping itu membatalkan puasa, baik katembat itu kapas atau yang terbuat dari besi. Mungkin biar lebih puas begitu kan. Batasannya adalah jari kelingking. Jadi apa yang dapat tersentuh jari kelingking itu masih tidak membatalkan puasa. Adapun lebih dalam daripada itu maka jelas batal. Jadi nggak boleh iseng-iseng sambil sore-sore nongkrong. Iya batal. Nggak boleh ya. Termasuk bulu ayam juga nggak boleh ya. Iya. Nah, nikmat itu kan biasanya sore-sore kayak gitu. Oke, jadi nggak boleh ya katembat. Jadi batasannya kelingking ya. Kelingking. Kelingking boleh. Masih boleh, Masih tidak boleh, batal. Ya. Jadi kalau lebih kecil dari ini nggak boleh. Oke, nah sekarang telinga udah nih, kubul. Biasanya wanita istinja gitu kan. Mungkin ada cara-caranya gimana sih seorang wanita tuh harus beristinja biar nggak khawatir gitu kan kebablasan atau yang akhirnya puasanya batal gitu. Nah itu berkaitan dengan masuknya sesuatu ke 5 lubang jalan termasuk kubul. Ya mohon maaf Majelis Mulia Ilmu harus sampaikan kubul kemaluan depan wanita yang biasa kemasukan oleh jari seorang wanita ketika dia berusaha membersihkan bagian kemaluan bagian depannya. Ya mohon maaf ini Majelis Mulia Ilmu harus sampaikan. Maka dihimbau bagi hadirat ya muslimah ketika bulan puasa dan dia buang air kecil di siang bulan Ramadan, maka dia untuk memperhatikan jangan sampai jari itu dibelokkan ke arah dalam karena itu itu dapat membatalkan puasa. Jadi hanya diusap saja di bagian yang perlu diusapkan begitu. Berarti hati-hati banget nih buat kaum hawa kalau kita kan ikhwan ya insya Allah aman ya di lubang depan ini. Nah sekarang lubang belakang. Ada satu fenomena yang unik di masyarakat, kalau terutama di kampung-kampung. Jadi mohon maaf nih, buang angin tapi di dalam air sambil renang misalkan. Itu katanya batal di puasanya. Ya, jadi yang membatalkan puasa itu adalah masuknya sesuatu. Karena orang kalau buang angin kan anginnya keluar tidak masuk. Betul. Jadi sebenarnya kalau buang angin di dalam kolam renang itu tidak membatalkan puasa. Cuma masyarakat banyak yang beralasan begini, Habib, ketika angin itu keluar, ya air kolam renangnya masuk. Nah itu Allah alam, belum ada penelitiannya. Betul, ya. Habib kira ketika angin keluar, nutup nggak ada yang masuk lagi, walaupun dia berendam di dalam air yang sangat banyak. Jadi anggapannya katanya airnya masuk gitu kan. Iya, padahal tidak sebenarnya. Oke, baik. Jadi sebetulnya tidak batal. Tidak batal ya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Mau dia buang angin apa di dalam air aman berarti ya. Oke, baik. Terima kasih Habib, Masya Allah. Nah kali ini yang lain nih. Tadi kan lubang udah dibahas nih. Sekarang lubang mata kan tadi kayaknya belum nih. Kita belum bahas nih. Obat tetes mata. Boleh nggak sih kita kalau lagi puasa ini ya pakai obat mata ya yang ditetesin gitu. Itu ya. Itu tidak batal. Tidak batal.
Iya, walaupun cairannya masuk, walaupun kerasa pahit di tenggorokan, tapi tidak batal karena mata adalah lubang tertutup. Bukan termasuk 5 lubang yang jadi pembahasan. Batal ya. Iya, jadi pakai obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Jadi aman. Termasuk kayak misalkan tadi kan lubang. Nah, suntik, kemudian juga apa tadi tuh? Infus. Infus tadi udah ya, kita udah bahas. Jadi Suntik, kalau suntik dan infus itu begini, cairannya masuk atau keluar? Ada kan suntik itu tujuannya ingin mengambil darah, maka itu darahnya keluar. Ya nggak ada pembahasan. Kan yang membatalkan kalau cairannya masuk. Nah kalau disuntik kayak misalnya ada vaksin yang keempat misalnya nanti bulan puasa. Maka di vaksin di siang bulan Ramadan batal nggak puasa kita? Maka jawabannya adalah tidak batal. Walaupun suntiknya masuk, cairannya masuk. Karena bukan di 5 lubang seperti di tangan atau di paha suntik KB atau suntik tetanus. Maka itu semua tidak membatalkan puasa. Adapun infus ya. Bagi orang sakit yang dia memilih tetap berpuasa, maka dilihat jika infus selang itu yang tertusuk di bagian tangan ini nyambung ke satu kantung infus yang di dalamnya cairannya itu berwarna-warni, kadang kan infus warnanya kadang biru, merah, orange gitu. Nah itu tidak membatalkan puasa. Mengapa infus yang demikian tidak membatalkan puasa? Karena infus ini pengganti obat-obatan. Ya, adapun infus ada kan yang infus pengganti makanan juga kan kalau iya ada. kayak gitu. Itu yang berwarna bening seperti air mengenyangkan pasien, itulah yang membatalkan puasa. Iya, walaupun itu nggak masuk lewat mulut ya. Iya, walaupun tidak lewat mulut. Jadi itu batal. Infus yang untuk mengganti mungkin energi ya, makanan ya. Karena mengenyangkan itu. Betul. Tapi kalau infus yang lain aman, nggak batal ya. Tapi memang kalau misalnya orang sakit kan memang ya nggak diwajibkan juga sih sebetulnya buat puasa ya. Oke Bib, tadi bahas yang lubang-lubang udah kelar ya. Nah sekarang ada yang ingin Ane tanyakan nih Bib, muntah. Nah ini kan salah satu hal yang membatalkan puasa. Kok bisa? Kalau tadi kan memasukkan sesuatu ke mulut itu masuk kan. Nah kalau muntah ini kan ngeluarin. Kok bisa batal? Muntah yang kayak gimana sih, Bib? Ya, jadi kalau muntahnya itu adalah muntah yang tidak disengaja karena sakit atau mabuk perjalanan atau juga karena hamil, dia wanita itu muntah-muntah, maka itu tidak membatalkan puasa dengan catatan langsung dia berkumur-kumur, membersihkan bagian mulutnya dari najis dengan air suci mensucikan. 2 kali. Pertama membersihkan dari muntah, kedua meyakinkan dia berkumur sampai tenggorokan gitu ya, mendengakkan kepalanya berkumur dan mengeluarkannya dan dia lanjutin puasanya. Tapi kalau muntahnya disengaja, inilah yang batal. Yang kayak gimana muntah sengaja? Jadi muntah disengaja tuh bisa kegambar seperti seseorang yang menghirup satu jenis lem dengan sengaja sehingga dia enak dan muntah, maka dia masuk kategori disengaja. Atau memasukkan jarinya kemudian muntah, maka inilah yang membatalkan puasa saat itu juga. Kalau kita lewat, kita udah tahu nih di sana tuh ada tempat sampah ya, TPS, tempat sampah ya. Kita lewat dan bau, ya kita pasti tahu dong itu pasti bau, terus kita muntah kayak gitu. Itu masuk tidak sengaja. Tidak sengaja. Iya. Oke, baik. Nah berikutnya nih yang unik lagi nih. Hilang akal kan. Hilang akal kan banyak ya penyebabnya. Ada pingsan. Ada lagi kesurupan. Ini kesurupan ini kan termasuk hilang akal juga. Ini gimana Bib? Ngebatalin atau gimana? Ya jika kesurupannya itu terjadi di siang bulan Ramadan, maka tidak membatalkan puasa. Walaupun kemasukan jin itu terjadi di siang bulan Ramadan. Mengapa? Karena hilang akal dalam bab puasa ini berbeda dengan hilang akal dalam bab wudu. Hilang akal dalam bab puasa terbagi menjadi 3 kategori. Pertama kategori berat yaitu gila. Walaupun sebentar, naudzubillah min dzalik, gila maka batal. Kedua hilang akal kategori sedang. Banyak kategorinya pingsan, koma, ayan, epilepsi, termasuk kemasukan jin. Kesurupan. Jika terjadi hanya sebentar, tidak batal. Tapi jika jin itu masuk dari sahur, keluar terawih, ya, artinya dia seharian hilang akal kategori sedang, maka batal puasanya. Itu yang banget ya, yang puasa bukan dia, jinnya yang puasa. Ya. Ngapain jin ya? Betah banget gitu kan. Nah termasuk tidur seharian dari
ba'da subuh sampai masuk maghrib gitu. Itu apa termasuk hilang akal juga, Bib? Kan dari pagi gitu sampai sore. Ya, adapun tidur seharian, maka itu tidak membatalkan puasa. Oke. Karena itu masuk kategori yang ketiga. Hilang akal kategori ringan. Sedang ya. Iya, enggak, kategori ringan. ringan, oke, ringan. Tadi berat sudah, ringan sudah, sedang sudah, sekarang kategori ringan, yaitu tidur siang. Walaupun seharian tidak membatalkan puasa. Bib, sholat yang ditinggalkannya gimana? Maka diqodho. Oke. Jadi urusan dia meninggalkan sholat dengan tidur, dengan dia puasa dalam keadaan tidur, ini tidak ada kaitannya. Puasanya tetap dianggap sah, walaupun seharian. Oke, tadi hilang akal ya. Jadi orang tidur seharian juga nggak batal. Tapi ya baiknya masa seharian puasa kita tidur kan. Iya. Bisa kita ngelakuin hal-hal yang manfaat yang lainnya ya. Nah, ini yang terakhir mungkin, Bib. Terakhir nih. Melahirkan. Kalau melahirkan jelas ya, membatalkan puasa kan. Kalau keguguran, kan ada misalkan udah berapa bulan nih, misalkan 4 bulan kan udah ngebentuk nih janinnya gitu. Terus keguguran, itu gimana, Bib? Batalin puasa nggak gitu ya? Jadi termasuk hal yang membatalkan puasa, dari 9 hal yang membatalkan puasa adalah melahirkan bayi atau bakal bayi. Bakal bayi itu maksudnya keguguran. Jadi jika seorang wanita dia dalam keadaan puasa, kemudian mungkin dia ke kamar mandi buang air kecil, bersamaan dengan buang air kecil itu keluar seonggok daging embrio, keguguran, maka batallah puasanya sebab keluar embrio tadi. Walaupun darah, misalkan kan ada kalau misalkan yang hamil muda baru usia misalkan sebulan. Kalau 4 bulan kan udah jelas nih, udah kelihatan kan bakal bayinya. Kalau yang baru 1 bulan, 2 bulan kan biasanya masih batal. Iya, walaupun darah batal. Batal gitu ya. Kategori keguguran batal. Oke, baik. Masya Allah, syukron, Bib. Ini luar biasa banget penjelasannya. Tapi kita lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Kita ngobrol seputar hal-hal yang berkenaan dengan puasa. Tapi sebelum kita tutup, saya punya satu hadiah dulu nih buat Habib. Aduh, apa tuh? Ini Abe Parfum. Parfum asli keluaran Al-Bahjah. Wanginya ajib. Boleh dicoba? Boleh coba, Bib? Coba lihat. Nah, ini nih. Ini Habib nggak coba ya, karena kita sore hari puasa ini makruh pakai minyak wangi. Oh, jadi nggak boleh ya? Bukan nggak boleh, makruh ya? Makruh. Nanti Habib pakai pas tarawih deh. Oke. Ini wanginya boleh tapi kalau ngirup boleh, Bib? Boleh. Ajib. Ya. Oke, jadi teman-teman semuanya yang pengen punya parfum ini, parfum keluaran asli Al-Bahjah, namanya Abe Parfum, bisa cek link di deskripsi. Oke, Bib, sayang kita harus akhiri obrolan kita sore ini. Kita lanjut nanti pekan depan ya. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini ngobrol bareng Habib. Ngobrol seputar serba-serbi puasa, daripada ngabuburit, kita ngabuburit di sini aja. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.